Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Isnenia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam modern pada abad ke-18 sampai 20. Islam masa modern. Abad ke-16 dan 17 Masehi merupakan era signifikan dalam proses Renaissance Barat. Sedangkan akhir abad ke-17 merupakan era kemunduran. Di masa inilah, Barat banyak melakukan penyelidikan terhadap alam semesta, penaklukan laut, dan penjelajahan benua yang masih diselimuti oleh kegelapan. Kemajuan dalam bidang perdagangan bisa dilihat dengan ditemukannya benua Amerika pada tahun 1492 Masehi oleh Christopher Columbus dan Vasco da Gama, menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan. Di samping perkembangan di bidang ekonomi, Barat juga berkembang pesat di bidang ilmu pengetahuan, terutama untuk kekuatan militer. Meskipun sebelumnya pasukan Turki Utsmani memiliki kemajuan yang cukup pesat, dan ini diakui oleh dunia. Dengan semua ini, semakin lengkaplah kemunduran Islam di berbagai bidang dibanding Barat. Ini semua bisa dilihat dengan kalah telaknya kekuatan Islam terhadap Barat, seperti Turki Utsmani yang berperang dengan Eropa dan kerajaan Mughal dengan Inggris, dan beberapa kekuatan Islam di Asia Tenggara jatuh ke tangan Barat. Terlebih Mesir sebagai salah satu pusat peradaban Islam jatuh ke tangan Napoleon Bonaparte dari Prancis pada tahun 1798 Masehi. Dengan semakin lebarnya jurang antara timur dan barat ini, semakin membuka mata orang timur untuk banyak belajar dari barat. Di samping dalam perkembangannya, hampir seluruh kekuasaan Islam jatuh ke tangan barat. Penetrasi kolonialisme barat. Tahun 1800 Masehi sampai sekarang merupakan periode modern bagi sejarah Islam, yang mana di awal periode ini merupakan periode di mana Islam dibawa penetrasi kolonialisme barat. Hal ini ditandai dengan kerajaan Safawi hancur di awal abad ke-18 Masehi, dan kerajaan Mughal hancur pada awal paruh kedua abad ke-19 Masehi di tangan Inggris, yang kemudian mengambil alih kekuasaan di anak benua India. Kekuatan Islam terakhir yang masih disegani oleh lawan adalah kerajaan Utsmani di Turki. Akan tetapi, yang terakhir ini pun terus mengalami kemunduran demi kemunduran, sehingga ia dijuluki oleh The Sick Man of Europa, orang sakit dari Eropa. Kelemahan kerajaan-kerajaan Islam itu menyebabkan Eropa dapat mencaplok, menduduki, dan menjajah negeri-negeri Islam dengan mudah. Setidaknya penetrasi Barat terhadap negara Muslim bisa dilihat dari kekalahan kerajaan Mughal terhadap Inggris pada tahun 1857 Masehi. Inggris pun berusaha menguasai Afghanistan dan Kesultanan Muslim Baluchistan dimasukkan di bawah kekuasaan India Inggris pada tahun 1899 Masehi. Sedangkan di Asia Tenggara, di mana Islam baru berkembang, Portugis menaklukkan kerajaan Islam Melayu pada tahun 1511 Masehi. Kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-15 Masehi, merupakan kerajaan Islam kedua setelah kerajaan Samudra Pasai. Pun pada tahun 1521 Masehi, Spanyol datang ke Maluku dengan maksud dagang, serta berhasil menguasai Filipina yang di dalamnya terhadap kerajaan Islam, seperti Kesultanan Maguindano, Kesultanan Buayan, dan Kesultanan Sulu. Dan pada akhirnya abad ke-16 Masehi, Belanda, Inggris, Denmark. Namun, kedua negara terakhir tidak berhasil menjajah negara Asia Tenggara, melainkan berdagang saja. Sedangkan untuk Turki Utsmani, Barat masih memandang mereka sebagai kekuatan yang patut disegani. Namun, setelah kekalahan dalam peperangan di Wina, Turki terhadap Eropa pada tahun 1683 Masehi telah membuka mata Barat bahwa Turki dalam kemunduran. Dan akhirnya kekuasaan Turki di Eropa ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian San Stefano Maret 1878 dan Perjanjian Berlin
yaitu Juni sampai Juli 1978 antara Kerajaan Turki Utsmani dan Rusia. Dan kekuasaan Turki Utsmani benar-benar terhapus pada tahun 1924 Masehi. Di saat Turki Utsmani bersama Jerman kalah dalam Perang Dunia I, semua kuasanya diambil alih oleh bangsa Eropa yang menang perang, baik di Asia maupun di Afrika. Perang ini merupakan proses akhir penaklukan Eropa terhadap Islam. Perlawanan Islam terhadap kolonialisme Barat. Pada awal abad ke-20 mulailah kemunculan pemikiran pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaharuan ini paling tidak muncul karena dua hal. Yang pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Ajaran-ajaran itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, seperti bid'ah, khurafat, dan tahayul. Ajaran-ajaran inilah yang menurut mereka yang membawa Islam menjadi mundur. Oleh karena itu, mereka bangkit untuk membersihkan Islam dari ajaran atau paham seperti itu. Gerakan ini dinamakan gerakan reformasi. Yang kedua, pada periode ini, Barat mendominasi dunia di bidang politiknya dan peradabannya. Bersentuhan dengan Barat tersebut menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketertinggalan mereka. Karena itu, mereka berusaha bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.